membuat tape ketan hitam. Sebelum itu kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ibu Tia Imira Nadini, nomor absen 4 dari kelas 9F. Perkenalkan, nama saya Nurul Lestari, nomor absen 37 dari kelas 9F. Perkenalkan, nama saya Nyoman Seriana Putri, nomor absen 33 dari kelas 9F. Perkenalkan, nama saya Niputi Sita Dewi, nomor absen 36 dari kelas 9F. Perkenalkan, nama saya Iko Anam Surya, nomor absen 11 dari kelas 9F. Perkenalkan, nama saya Kade Agus Putra, nomor absen 21 dari kelas 9F. Perkenalkan, nama saya Ika De Adita Tuhan Putra, nomor absen 5 dari kelas 9F. Perkenalkan, nama saya Elvita Permana, nomor absen 16 dari kelas 9F. Perkenalkan, nama saya Tuhan Ika Purnama Indra, nomor absen 12 dari kelas 9F. Karena kita semua sudah memperkenalkan diri, maka ayo kita lihat proses pembuatannya. Bye-bye! Yang pertama, saya akan mencuci ketan putih dan ketan hitamnya terlebih dahulu. Dicucinya 2 kali ya. Lalu ketannya akan direndam. Direndam minimal 2 jam atau semalaman. Setelah kita rendam ketan hitam dan ketan putihnya selama kurang lebih 2-3 jam, kita harus meniriskan airnya terlebih dahulu agar tidak ada air yang tersisa lagi. Paling tidak kita tiriskan dia sekitar setengah jam agar dia benar-benar tiris dan tidak ada air lagi yang tersisa. Setelah kita meniriskan air di ketannya, kita harus mengukus dia selama 2 jam. Kita akan menaruhnya di atas panci. Lalu kita harus menutup pancinya. Dan kukus selama 2 jam. Setelah mengukusnya selama 2 jam, kita harus memilasnya dengan air agar tidak terlalu panas. Setelah kita mendiamkan ketannya selama 30 menit, kita akan mengukus ketannya lagi selama 1 jam. Setelah ketan dikukus, lalu ketan dipindahkan ke wadah yang sudah berisikan daun pisang seperti wadah ini. Ya. Nah, step berikutnya, ketan kita pipihkan hingga dia tuh merata di wadahnya dan semua uapnya keluar. Nah, setelah sudah dipipihkan dan uapnya sudah sedikit demi sedikit keluar, kita diamkan hingga dingin. Sebelum raginya
yang dihaluskan, kita jemur terlebih dahulu ya, kurang lebih selama 2-3 jam. Baik, setelah raginya dijemur, sekarang raginya harus dihancurkan hingga halus. Kemudian tuangkan ke dalam sudah. Kemudian tuangkan ke dalam wadah. Sudah jadi raginya. Ragi dimasukkan ke dalam wadah yang sudah disiapkan. Setelah itu, masukkan ketan yang sudah didinginkan ke dalam wadah yang sudah berisikan ragi. Setelah lapisan ketan pertama dimasukkan ke wadah, taburkan lagi ragi. Di atas ketan lapisan pertama. Setelah itu, dimasukkan lagi ketan ke dalam lapisan tersebut. Dan lakukan step itu terus selama berulang sampai ketannya sudah masuk semua ke dalam wadahnya. Setelah itu, tambahkan sedikit gula agar tapenya berasa sedikit manis. Setelah itu, bungkus atau tutupi ketan yang sudah diberikan ragi dan gula menggunakan daun pisang. Dan juga langsung dibungkus dengan kain dan tali rapia. Setelah itu, ketan yang sudah dibungkus dengan kain langsung diikat dengan tali rapia. Setelah itu, fermentasi selama kurang lebih 3 hari. Jadi inilah tapai hasil fermentasinya setelah beberapa hari. Saya sudah memindahkan tapainya ke tempat lain, yaitu dibungkus dengan daun. Terima kasih. Bioteknologi adalah cabang ilmu biologi yang memanfaatkan organisme hidup bagian-bagiannya, sel, enzim, atau sistem biologis untuk memproduksi barang dan jasa guna meningkatkan kesejahteraan manusia. Ini menggabungkan prinsip ilmiah dan rekayasa untuk menghasilkan produk seperti makanan, obat-obatan, dan teknologi lingkungan. Jenis-jenis bioteknologi. Bioteknologi konvensional, tradisional, menggunakan mikroorganisme secara langsung tanpa rekayasa, umumnya memanfaatkan teknik fermentasi, contoh tempe, tapai, keju, roti. Teknik rekayasa genetik, DNA kombinasi dan bagian mikroorganisme untuk hasil yang lebih spesifik dan efisien, contoh bayi tabung, vaksin, hormon insulin, tanaman transgenik. Bagaimana dari hasil fermentasi tapai ketan hitam? Fermentasi tapai ketan hitam mengubah beras ketan yang keras menjadi makanan yang lunak dengan karakteristik sebagai berikut. Rasa manis alami dengan sedikit rasa asam dan sensasi alkohol yang khas. Tekstur menjadi lunak, empuk, dan berair. Aroma memiliki aroma alkohol atau etanol yang wangi dan segar. Warna hitam pada ketan akan menjadi lebih tua atau mengkilap.
gula sederhana, alkohol, asam organik, dan probiotik. Jelaskan peran mikroorganisme yang berperan dalam pembuatan tapai. Mikroorganisme yang berperan fermentasi tapai ketan hitam menggunakan ragi tapai yang merupakan campuran kompleks berbagai mikroorganisme simbiosis. Saccharomyces cerevisiae Kamir berperan utama mengubah gula atau glukosa menjadi alkohol, etanol, dan karbon dioksida. Rhizopus oryzae dan Aspergillus sp, kapang atau jamur, berperan memecah pasti karbohidrat kompleks. Pada ketan menjadi gula sederhana, glukosa. Bakteri asam laktat, LAB, dan Acetobacter berperan mengubah alkohol menjadi asam asetat dan asam laktat yang memberikan rasa sedikit asam atau kecut. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi kebersihan proses fermentasi? Sebutkan faktor yang mempengaruhi kebersihan fermentasi. Ragi, kualitas dan jumlah. Jenis dan jumlah ragi menentukan kecepatan dan proses fermentasi. Suhu optimal untuk pertumbuhan ragi adalah 35 derajat Celcius sampai 40 derajat Celcius. Oksigen, aerasi. Fermentasi tapai adalah anaerobik tanpa oksigen, sehingga wadah harus tertutup rapat. Kebersihan atau aging. Alat dan bahan yang tidak bersih dapat menyebabkan pertumbuhan mikroba kontaminan sampai menjadi busuk atau terlalu masam. Waktu fermentasi biasanya berlangsung 2-3 hari. Terlalu lama menyebabkan terlalu masam, beralkohol tinggi. Baik, sekian video yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Kami tutup dengan para mesanti. Om Santi 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 Om. Bye bye.